Aku tidak pernah percaya dukun. Setidaknya, dulu begitu. Aku selalu menganggap hal-hal seperti itu hanya sugesti orang yang sedang putus asa. Aku dibesarkan dengan pikiran bahwa kalau mau hidup lebih baik, ya harus kerja lebih keras. Rezeki datang dari usaha, bukan dari ritual atau doa-doa aneh yang dibisikkan tengah malam. Aku punya toko bahan bangunan kecil di pinggir jalan raya kabupaten. Bangunannya sederhana, temboknya belum diplester halus, papan namanya pun hanya cat putih dengan tulisan biru yang mulai pudar. Tapi dari situlah aku membiayai hidup kami, aku, istriku, dan anak laki-lakiku yang masih kelas 3 SD. Setiap pagi aku membuka rolling door sendiri, menyapu lantai semen yang berdebu, menyusun sak semen, cat, paku, dan pipa air. Hidup kami tidak mewah, tidak pernah liburan jauh, tidak pernah makan di restoran mahal, tapi cukup, selalu cukup, sampai 1 tahun lalu. Semuanya mulai terasa miring, awalnya pelan, harga bahan bangunan naik sedikit demi sedikit. Distributor mulai minta pembayaran lebih cepat. Lalu satu pelanggan lama yang biasanya ambil banyak barang pindah ke toko baru yang lebih besar, lebih terang, lebih lengkap. Aku masih berpikir itu biasa, rezeki ada naik turunnya. Tapi 2 proyek besar yang sudah hampir pasti jadi, tiba-tiba batal dalam waktu berdekatan. Alasannya bermacam-macam. Anggaran dipotong, kontraktor diganti. Aku hanya bisa mengangguk saat menerima kabar itu lewat telepon. Padahal setelahnya tanganku gemetar, tabungan yang kami kumpulkan bertahun-tahun mulai terpakai untuk menutup utang barang. Awalnya aku bilang pada istriku, rumah sementara, tapi bulan berikutnya, uang keluar lebih banyak daripada masuk. Setiap malam aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, membuka buku catatan kecil tempat aku mencatat pemasukan dan pengeluaran. Aku menghitung berulang-ulang, berharap ada angka yang salah tulis, tapi hasilnya tetap sama, sisa uang makin tipis. Rasanya seperti melihat pasir jatuh dari sela-sela jari, pelan tapi pasti habis. Istriku mulai jarang bertanya soal toko. Ia mungkin melihat wajahku yang makin sering kosong. Ia hanya menyuguhkan teh hangat dan duduk di sampingku tanpa bicara. Kadang aku menangkapnya memandangi anak kami yang sedang belajar di lantai dengan tatapan yang sulit kuartikan, takut, mungkin. Di suatu sore, toko benar-benar sepi, hujan baru saja reda, bau tanah basah masuk sampai ke dalam ruangan. Aku duduk di kursi plastik di dekat kasir ketika Pak Rashid datang. Ia pelanggan lama, biasanya cerewet dan suka menawar. Tapi hari itu ia hanya berdiri diam, menatapku. Kamu kelihatan capek sekali, katanya pelan. Aku tersenyum tipis, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak membeli apapun. Hanya berbicara pelan tentang seorang orang pintar di desa sebelah. Katanya sudah banyak yang tertolong, usaha yang macet jadi lancar, rezeki yang seret jadi deras. Ia menyebutnya seperti sedang menceritakan tukang servis mesin, bukan sesuatu yang mistis. Aku tertawa kecil, mencoba terdengar santai, tapi tawaku terasa kering, seperti dipaksakan. Setelah ia pergi, kata-katanya justru terus terngiang di kepalaku. Malam itu aku kembali menghitung uang. Aku sadar, kalau keadaan seperti ini terus berjalan, mungkin 2 bulan lagi aku benar-benar tidak bisa memutar modal. Bayangan menutup toko mulai terasa nyata. Aku membayangkan papan nama diturunkan, rak-rak kosong. Orang-orang bertanya kenapa aku berhenti. Aku tidak bilang pada istriku tentang saran Pak Rashid. Aku hanya berkata ingin keluar sebentar, bertemu teman. Ia tidak banyak tanya, hanya mengangguk. Rumah orang yang disebut Pak Rashid itu berada di ujung desa sebelah. Jalannya sempit, gelap, hanya diterangi beberapa lampu rumah yang redup. Rumahnya kecil, berpagar bambu. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda apapun yang menunjukkan itu tempat seseorang mencari bantuan. Tapi begitu aku berdiri di depannya, entah kenapa aku tahu, ini tempatnya. Lampu di teras menyala temaram, seorang lelaki tua duduk di kursi kayu, rambutnya putih semua, wajahnya penuh garis halus. Tatapannya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah melihat banyak hal, tanpa perlu terkejut lagi. Aku belum sempat menyebut nama, ia lebih dulu menyebut namaku dengan suara pelan. Dadaku terasa kosong sesaat. Ia tidak banyak bertanya, tidak menanyakan detail utang atau omset. Ia hanya berkata bahwa aku tidak bangkrut. Katanya rezekiku bukan hilang, hanya ditahan. Katanya ada yang menghambat alirannya, dan ia bisa membukakan jalan itu. Caranya, katanya, sederhana, tidak perlu yang aneh-aneh, hanya perlu niat dan sedikit pengikat. Aku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, tapi saat itu,
Aku merasa seperti orang yang sudah terlalu lama menahan napas. Dan ketika seseorang menawarkan udara, meski udara itu terasa asing, aku tetap ingin menghirupnya. Aku mengangguk. Sampai sekarang, aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin karena saat seseorang sedang tenggelam, ia tidak peduli tangan siapa yang menariknya. Perubahan itu tidak datang dengan suara petir atau tanda apapun yang mencolok. Ia datang pelan, seperti air yang merembes ke tanah kering. 2 hari setelah aku pulang dari rumah orang tua itu, seorang kontraktor yang sudah lama tidak terdengar kabarnya tiba-tiba menelepon. Ia bicara cepat, seperti takut aku menolak. Katanya proyek perumahan kecil yang dulu batal jadi berjalan lagi. Ia butuh bahan secepatnya, jumlahnya tidak sedikit. Aku sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Masih ada barangnya? Tanyanya, ada. Jawabku refleks. Padahal aku sendiri belum mengecek gudang, telepon ditutup. Aku berdiri di tengah toko yang sepi, jantung berdebar. Hari itu juga ia mentransfer uang muka. Dalam minggu yang sama, 2 pelanggan lama kembali. Salah satunya bahkan minta kerja sama rutin lagi. Uang mulai masuk, tidak deras seperti banjir, tapi cukup untuk membuat napasku terasa lebih panjang. Aku bisa membayar sebagian utang distributor. Bahkan aku sempat tersenyum saat menutup toko, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Akhirnya, setelah masa-masa sulit, semuanya mulai terasa normal lagi. Usaha bangunan yang sempat hampir gulung tikar kini kembali ramai. Istriku, wajahnya tak lagi muram, ia mulai semangat lagi membahas hal-hal kecil, seperti mau mengecat ulang ruang tamu atau mengganti lampu teras yang redup. Anak kami bahkan minta dibelikan sepeda baru, katanya teman-temannya sudah punya. Dulu, dalam kondisi terpuruk, aku pasti menolaknya mentah-mentah. Tapi kali ini, aku langsung mengangguk. Akhir minggu kita beli, kataku wajahnya langsung berbinar. Senyumnya itu membuatku merasa berhasil menjadi seorang ayah lagi. Semua terasa sempurna, namun di malam pertama saat kami merasa lega, aku terbangun. Tepat pukul 2 pagi, aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu yakin itu pukul 2. Rasanya seperti tubuhku sendiri yang punya alarm. Ruangan gelap, istri dan anakku tertidur pulas. Awalnya, ku dengar suara kayu rumah yang memuai. Wajar, rumah kami kan rumah panggung kayu sederhana. Di bawahnya ada kolong setinggi 1 meter, isinya cuma tanah, batu, dan kadang jadi tempat kucing liar berteduh. Tapi kemudian, aku mendengar suara lain, tok, pelan sekali, tok, seperti ada yang mengetuk lantai dari bawah. Aku menahan napas, menunggu, tok, tepat 3 kali, lalu sunyi. Aku beranjak pelan ke jendela, mengintip halaman gelap, tidak ada siapa-siapa, mungkin cuma tikus, batinku. Aku pun kembali tidur. Besoknya, aku sibuk sekali di toko, ada barang baru datang, pembeli silih berganti. Aku hampir lupa soal ketukan semalam. Tapi, malam berikutnya, aku kembali terbangun di jam yang sama, pukul 2. Kali ini bukan ketukan, tapi bisikan, suaranya halus dan sangat pelan. Seolah berasal dari bawah lantai. 1. Aku langsung duduk tegak, ini bukan mimpi. Suara itu begitu jelas. 2. Bisikan itu seperti datang dari dekat sekali, tapi teredam oleh lapisan kayu lantai. Tengkukku merinding, aku menoleh ke istriku. Ia masih tertidur lelap, aku tidak membangunkannya. Takut dianggap panik berlebihan. 3. Setelah itu, suara itu berhenti, hening lagi. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai kayu. Tak ada apa-apa. Keesokan paginya aku berusaha meyakinkan diri, itu cuma mimpi. Tapi malam berikutnya, teror itu datang lagi, tepat pukul 2. 1. Mataku langsung terbuka begitu mendengarnya. 2. Aku ikut menghitung dalam hati. 3, 4. Suara itu berhenti di angka 4, paginya. Saat melihat kalender di dinding, aku baru sadar, hari itu tanggal 4, jantungku berdebar kencang. Malam selanjutnya, ia kembali ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... Tanggal 5, selalu tepat, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Sejak saat itu, setiap pukul 2 pagi, aku selalu terbangun, seolah tubuhku sudah hafal jadwal mengerikan ini. Aku menunggu dengan perasaan takut sekaligus penasaran. Suara itu selalu pelan, datar, seperti seseorang yang sedang menghitung dengan sabar. Selalu dari kolong rumah. Anehnya, di siang hari, hidupku berjalan sangat baik, toko makin stabil, bahkan aku berencana buka cabang kecil. Orang-orang memujiku, katanya aku beruntung bisa bangkit secepat ini. Aku hanya tersenyum getir.
Mereka tidak tahu, setiap malam, aku terbaring menatap langit-langit, menunggu suara itu menghitung tanggal, seolah mengingatkanku bahwa ada sesuatu yang sedang berjalan, sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Selama keluargaku bahagia, selama anakku bisa tertawa dengan sepeda barunya, suara itu tidak penting, mungkin hanya imajinasiku yang terlalu lelang, tapi hitungan itu semakin nyata. Tanggal 10, ia berhenti di angka 10, tanggal 15, berhenti di angka 15. Aku mulai mencatatnya diam-diam di buku stok barang. Setiap pagi aku tulis tanggal dan angka terakhir yang kudengar. Semuanya cocok. Tidurku jadi tidak nyenyak. Di toko, aku jadi sering melamun. Pernah sekali, saat pelanggan bertanya soal ukuran pipa, aku malah tanpa sadar menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pelanggan itu sampai menegurku. Kamu kenapa? Aku hanya bisa menjawab, tidak apa-apa. Istriku juga mulai curiga. Katanya wajahku lebih pucat dibanding saat kami bangkrut dulu. Kamu kepikiran apa lagi? Tanyanya suatu malam, aku ingin sekali menceritakan semuanya, tentang pukul 2, tentang bisikan dari kolong rumah. Tapi rasanya terlalu gila untuk diucapkan. Aku takut, jika aku mengatakannya, semua ini akan jadi lebih nyata, cuma capek, jawabku. Malam itu tanggal 18, aku sudah tidak tahan. Aku harus tahu, pukul 1:50. Aku sudah duduk di tepi ranjang, menggenggam senter. Aku harus memastikan, tepat pukul 2, bisikan itu dimulai. 1, aku langsung berdiri dan berjalan keluar kamar. 2. Daku melangkah pelan melintasi ruang tengah. 3, suara itu seolah mengikutiku dari bawah lantai. 4, aku membuka pintu depan, udara malam yang dingin langsung menerpa wajahku, langit gelap, sunyi. 5, aku berlutut di tanah, menyerotkan senter ke kolong rumah. Hanya ada tiang kayu, tanah basah, dan daun-daun kering. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. 6. Tapi suara itu tetap ada, bukan dari luar. Rasanya seperti berasal dari bawah tanah. 7, 8. Aku merasa sedang diawasin, seolah dia tahu aku sedang mencarinya. 9, 10, 11, sampai 18. Ia berhenti tepat di angka 18. Aku masih berlutut di sana, dalam gelap. Dengan senter di tangan, dan pertanyaan besar yang menghantuiku. Hitungan ini akan berhenti sampai kapan? Dan apa yang akan terjadi saat hitungan itu selesai? Aku menyadari aku menahan napas sejak angka 5. Aku berdiri perlahan, mematikan senter, dan kembali masuk rumah. Lantai kayu terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan harinya aku tidak tahan lagi. Aku kembali ke rumah orang tua itu. Ia sudah duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, seolah tahu aku akan datang. Wajahnya tidak terkejut melihatku, sudah mulai dengar. Tanyanya pelan, aku merasa tenggorokanku kering. Itu apa? Tanyaku langsung. Ia tersenyum tipis, senyum yang sulit ku terjemahkan. Itu cuma pengingat. Pengingat apa? Bahwa setiap jalan yang dibuka, ada waktunya. Aku menatapnya. Waktu apa? Ia tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya berkata bahwa rezeki tidak pernah gratis. Tidak selalu dibayar dengan uang. Kadang dibayar dengan kesabaran. Kadang dengan sesuatu yang tidak langsung terlihat. Kamu tidak bangkrut, katanya pelan. Aku terdiam, usahamu lancar. Aku mengangguk, ia menatapku lama. Lalu berkata, berarti jalannya sudah terbuka. Jangan terlalu banyak bertanya. Nanti kamu sendiri yang takut dengan jawabannya. Aku pulang dengan perasaan lebih berat dari saat datang. Malam itu tanggal 22, aku tidak perlu menunggu. Tepat pukul 2, suara itu datang lagi. 1, 2, 3 aku menghitung bersamanya dalam hati. 21, 22. Ia berhenti, aku menatap langit-langit kamar untuk pertama kalinya. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa kosong. Hitungan itu hanya mengikuti tanggal. Ia seperti sedang menandai sesuatu, seperti seseorang yang sedang menghitung mundur, tapi tidak memberitahu menuju apa. Aku menoleh ke arah kamar anakku yang pintunya sedikit terbuka. Dari sana terdengar napasnya yang tenang, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa takut. Bukan untuk diriku sendiri, tanggal 31 datang lebih cepat dari yang kuinginkan.
Sejak pagi aku sudah gelisah. Tidak ada yang berbeda di luar. Toko tetap ramai. Seorang pelanggan bahkan memesan barang dalam jumlah besar untuk proyek bulan depan. Kalau dilihat dari luar, hidupku sedang baik-baik saja. Tapi di dalam, ada perasaan seperti menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Sepanjang hari aku beberapa kali tanpa sadar menghitung dalam hati. Saat menyusun saksaman. Saat menghitung uang kembalian. 1, 2, 3. Lalu berhenti sendiri karena merasa aneh. Malamnya aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya berbaring dengan mata terpejam. Menunggu detik-detik yang sudah terlalu akrab. Pukul 2 tepat, suara itu datang. Satu lebih jelas dari biasanya. Aku membuka mata perlahan. Dua istriku masih tertidur di sampingku. Napasnya pelan. Tenang. Tiga. Suara itu terasa lebih dekat. Tidak lagi seperti dari bawah tanah yang jauh, tapi seperti tepat di bawah lantai kamar. 28. Aku tidak tahu sejak kapan hitungannya melompat begitu cepat. Aku tidak mendengar angka-angka sebelumnya. Atau mungkin aku terlalu tegang hingga waktu terasa melompat. 29. Lantai kayu di bawah kakiku terasa bergetar sangat halus. Bukan goyangan keras, hanya getaran kecil, seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di bawahnya. 30. Napasmu terasa berat. Dadaku sesak. 31. Hening, aku menunggu ia berhenti seperti biasa, tapi suara itu tidak berhenti. Aku langsung duduk tegak, itu bukan suara yang sama. Nada suaranya lebih kecil, lebih ringan. 2. Aku mengenal suara itu suara anakku. Aku melompat turun dari ranjang dan berlari ke kamar sebelah. Pintu kamar anakku setengah terbuka. Lampu mati. Ia terbaring di kasur kecilnya, tertidur nyenyak. Wajahnya tenang. Dada naik turun pelan. 3. Suara itu bukan dari dalam kamar, datangnya dari bawah, dari kolong rumah. Aku berdiri di ambang pintu, jantung berdetak begitu keras sampai telingaku berdenging. 4. Aku berjalan mundur pelan menuju ruang tengah. Lantai kayu berderit ringan di bawah langkahku. 5. Aku tidak berani melihat ke bawah. Aku tiba-tiba mengerti sesuatu yang sejak awal tidak mau kupahami. Hitungan itu bukan mengikuti tanggal. Ia mengikuti hari. Dan sekarang, ia mulai menghitung lagi dari awal. Tapi dengan suara anakku, aku keluar rumah tanpa sadar. Tanah terasa dingin di telapak kakiku. Aku berlutut di depan kolong rumah, seperti malam-malam sebelumnya. Tanganku gemetar saat menyorotkan senter ke bawah. Tidak ada apapun, hanya tanah, batu, dan bayangan tiang kayu. 6. Suara itu tetap ada, pelan, tenang, seolah tidak terganggu oleh ketakutanku. Aku teringat kata-kata orang tua itu. Rezeki yang dibuka, ada hitungannya. Setiap jalan, ada waktunya. Jangan kembali. Kalau sudah terlambat, terlambat untuk apa? Aku kembali masuk ke rumah dan memeluk anakku yang masih tidur. Tubuhnya hangat nyata, aku merasakan napasnya di dadaku. Tidak, bisikku. Meski tidak tahu kepada siapa aku berbicara, sejak malam itu. Hitungan itu tidak pernah berhenti, ia terus berjalan setiap pukul 2, kadang pelan, kadang sedikit lebih jelas. Sekarang sudah melewati 100. 100 apa? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah kembali ke rumah orang tua itu. Rumahnya kini selalu gelap setiap kali ku lewati. Seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Usahaku masih berjalan baik. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang bilang aku beruntung. Mereka tidak tahu setiap malam aku terbangun dengan jantung berdebar. Menunggu suara dari bawah rumah. Aku sudah mencoba pindah kamar. Suara itu tetap terdengar. Aku pernah mencoba tidur di ruang tamu. Tetap sama, seolah kolong rumah itu bukan tempatnya berada. Seolah suara itu menempel padaku. Sekarang setiap kali anakku tertawa, aku menghitung tanpa sadar. Setiap kali ia batuk kecil, aku merasa angka itu bergerak satu langkah lebih dekat pada sesuatu yang tidak berani kubayangkan. Ada tempat yang membuka jalan saat kita putus asa. Dan aku pernah mengetuk pintunya. Sekarang setiap malam, tepat pukul 2,
Ada yang membalas ketukan itu dengan hitung ain pelan sabar seperti seseorang yang tahu waktunya akan tiba.